Shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan di dalam renungan firman Tuhan tanggal 13 April 2020, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami di masa-masa yang sulit ini, tapi kami tahu Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Dan hari lepas hari kami menikmati anugerah dan cinta-Mu. Terima kasih, hari ini kami siap mendengar arahan dan tuntunan lewat firman-Mu. Berbicara kepada kami agar supaya kami tidak miss dengan sorga. Agar supaya kami boleh mengalami open heaven. Sorga terbuka atas kehidupan kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Karena di masa sukar, justru kami akan menikmati tuaian yang besar. Terjadilah di dalam nama Yesus. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dan saya beri judul firman Tuhan, pengelolaan keuangan kerajaan Allah yang membawa kita kepada perjanjian berkat. Atau dengan kata lain, rahasia untuk kita mengalami financial breakthrough atau terobosan finansial atau terobosan keuangan. Loh Pak, kenapa bicara mengenai terobosan keuangan? Saudara-saudara, dalam renungan hari ini memang Tuhan membawa saya untuk sampai kepada bagian firman Tuhan yang bicara mengenai hal keuangan. Saya tidak tahu kenapa Tuhan membawa saya pada pembacaan ini dan kemudian tepat dengan kondisi kita. Tapi saya percaya Tuhan punya maksud. Justru di tengah masa-masa sukar ini, Tuhan akan membawa kita untuk mengalami tuaian yang besar. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita buka di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayat 13. Sekali lagi Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayat 13. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mengajak kita sekalian untuk membahas bagaimana sistem kerajaan Allah beroperasi dengan cara pengelolaan keuangan kerajaan Allah. Nah, di dalam Alkitab ini sebagai manual buku kita, dan kita menemukan ternyata konsep pengelolaan keuangan kerajaan Allah itu dibagi dalam 4, saudara-saudara. Yang pertama itu yang kita kenal dengan persepuluhan. Yang kedua, beni atau offering dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, operasional kita. Dan yang keempat, saving atau menabung. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat penjelasannya, saudara-saudara. Nah, yang pertama mengenai persepuluhan. Persepuluhan itu adalah 10%. Tapi mari kita lihat langkah awal. Konsep persepuluhan itu dimulai dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ketika Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia pertama Adam dan Hawa di Taman Eden, saudara-saudara. Di Taman Eden itu ada banyak pohon, tapi ada 2 pohon yang dilarang oleh Allah untuk Adam dan Hawa makan. 2 pohon itu yang namanya pohon kehidupan yang pertama, dan yang kedua adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, saudara-saudara, di sini belum ada perintah persepuluhan, sebab memang belum ada keimamatan, belum ada konsep buah ini kamu bawa ke rumah Tuhan. Jadi belum ada perintah kepada Adam dan Hawa, kalau buah ini jatuh atau buah ini sudah matang, maka 10% kamu bawa ke rumah Allah. Sekalipun buahnya jatuh, perhatikan, sekalipun buahnya jatuh dan sampai busuk di tanah, tapi Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa, perhatikan, jangan kamu ambil dan makan. Jadi kalau saudara membaca dengan teliti, maka buah yang sudah jatuh itu tidak boleh diambil dan tidak boleh makan. Jangan berarti sebuah perintah. Jadi persepuluhan itu adalah sebuah perintah, saudara-saudara. Nah, ini pola sorga. Perhatikan, sekali lagi ini pola sorga. Mari kita lihat lebih lanjut dalam Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai ayat 19. Nah, saudara-saudara, ayat 20 khusus ayat 24 dan ayat 26 di sana menuliskan 1/5.
1/5 bagian. 1/5 bagian artinya kita memberikan kepada Tuhan 1/5 bagian. 1/5 bagian artinya 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, 100 dibagi 5 sama dengan 20, dan konsep ini belum clear, belum jelas. Tapi kemudian ini dilakukan, ditangkap, dimengerti oleh seorang yang namanya Yusuf ketika dipercaya menjadi orang nomor 2 di Mesir, dan dia mengelola kekayaan, panen orang-orang Mesir, dan dia meninggalkan, dia pada waktu masa kelimpahan semua makan, tapi dia menyimpan 20%. Nah, ternyata 20% itu yang kemudian dikenal dengan 10% persepuluhan, dan 10% itu benih atau offering. Nah, Yusuf menyisihkan sekali lagi 20%. Nah, saudara-saudara, waktu itu juga belum jelas. Nanti dalam kitab Malyaki pasal 3 ayat 6-10 baru jelas bahwa 10% itu adalah persepuluhan dan 10% itu adalah benih. Nah, kemudian yang ketiga dalam penjelasan mengenai persepuluhan, Malyaki pasal 3 ayat 6-10, ayat yang sering kita dengar, saudara-saudara. Nah, perhatikan, Tuhan mengingatkan lewat firman-Nya bahwa kalau di dalam gereja diajarkan untuk jemaat memberikan persepuluhan dengan benar, maka Tuhan janji hidupmu tidak akan turun. Inilah janji Tuhan bagi kita yang membayar persepuluhan dengan benar. Hidup kita tidak akan turun tapi naik. Akan tetap naik ketika kita belajar membawa persepuluhan yang menjadi milik Tuhan kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat tujuan dari persepuluhan, saudara-saudara. Sekali lagi sebelum saya lanjut mengenai tujuan dari persepuluhan, Alkitab berkata begini, kalau kamu tidak setia dalam perkara yang kecil, maka jangan kamu berharap untuk setia dalam perkara yang besar. Kalau kamu tidak benar dalam perkara yang kecil, maka kamu juga tidak akan benar dalam perkara yang besar, saudara-saudara. Nah, mari kita melihat persepuluhan. Karena itu saya berdoa supaya kita mulai belajar untuk melakukan yang benar dari hal-hal kecil. Kita setia dalam hal-hal yang kecil, supaya Tuhan mempercayakan perkara-perkara besar ke depan di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat tujuan dari persepuluhan. Yang pertama, sebagai pagar aset. Jadi pada waktu kita membayar persepuluhan itu, kita seperti membuat pagar keliling aset kita. Tuhan akan menjaga aset kita, bahkan manusia yang akan dijaga oleh Tuhan. Manusia yang ada di dalamnya, aset yang ada di dalamnya, aset milik orang-orang percaya yang rajin, yang setia membayar persepuluhan, yang taat melakukan firman Tuhan, itu akan dijagai oleh Tuhan. Itu tujuan dari persepuluhan. Jadi kalau kita mau aset kita aman, hidup kita aman, keluarga kita aman, dijagai oleh Tuhan, maka ketika kita membayar persepuluhan, itu menjadi pagar yang mengelilingi, yang menjaga, yang membuat aman hidup kita dan aset kita. Yang kedua, ketika kita membayar persepuluhan, tujuannya adalah untuk persediaan makanan atau tersedianya makanan, saudara-saudara. Makanan itu bicara mengenai makanan di gereja, di rumah Tuhan, tapi juga bisa bicara mengenai makanan di rumah kita sendiri. Ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Artinya bahwa jikalau kekurangan duit, saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup kita, kalau kita kekurangan duit, perhatikan, kekurangan uang, pasti ada sesuatu yang salah. Ada something wrong di sana. Apakah gereja sudah membayar persepuluhan dengan benar? Apakah kita secara pribadi sudah membayar persepuluhan dengan benar? Ingatlah bahwa dalam berkat yang kita terima itu ada dua bagian, saudara-saudara. Berkat yang kita terima ada dua bagian. Ada satu bagian yang disebut dengan roti. Roti itu untuk dimakan. Tetapi ada satu bagian lagi yang namanya benih. Benih itu tidak boleh dimakan. Kalau roti ditabur, maka akan busuk. Roti itu untuk dimakan. Nah, demikian pula sebaliknya benih. Benih itu kalau dimakan sakit perut, menstret. Tetapi kalau benih itu tujuannya adalah ditabur. Jadi ketika kita menerima berkat, maka kita harus taruh dalam konsep pikir kita bahwa yang kita terima ini harus ada berkat yang kita makan, tetapi juga ada benih yang kita tabur. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuan dari membayar persepuluhan, mengembalikan persepuluhan yang ketiga adalah hidup terbuka, sorga. Hidup kita akan membuat sorga terbuka atau open heaven. Nah, saudara-saudara perhatikan bahwa ketika kita membayar persepuluhan, Alkitab berkata Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat. Bukan meneteskan berkat, bukan memberikan berkat yang kecil-kecil, tapi mencurahkan berkat secara berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara-saudara, ini catatan yang perlu kita tahu bahwa persepuluhan itu hukumnya wajib.
Sekali lagi, persepuluhan itu hukumnya wajib. Katakan bersama saya, persepuluhan itu hukumnya wajib. Sebab ada 3 tujuan yang saya sudah jelaskan, dan saya berdoa itu akan mengubah cara pikir kita untuk kita mulai belajar mengelola keuangan dengan benar. Sebab kita percaya bahwa semua yang ada pada kita adalah kepercayaan Tuhan atas kehidupan kita. Yang kedua, pembagian yang kedua. Yang pertama persepuluhan, yang kedua benih atau offering. Menurut Yusuf, saudara-saudara, 10% itu untuk persepuluhan, 10% untuk benih. Nah, hukumnya ini tidak wajib. Jadi benih ini tidak wajib, saudara-saudara. Tetapi perhatikan, jika kita ingin yang pertama, memastikan ada tuaian. Jadi persepuluhan itu adalah pagar bagi aset kita dan bagi hidup kita, tapi ladang kita masih kosong. Oke, jelas? Jadi sekali lagi, persepuluhan itu kita membuat pagar. Seperti sebuah kebun, kita buat pagar untuk mengamankan ladang kita. Tetapi, kalau tidak ada benih untuk kita tabur, maka tentu ketika masa tuaian kita tidak bisa menuai. Jadi pastikan ketika kita punya benih itu tujuannya untuk memastikan bahwa ketika musim tuaian, kita bisa menuai. Sebab kita ada benih untuk kita tabur. Maka perhatikan, benih atau offering itu menjadi harus kalau kita memang rindu untuk kita menuai di masa tuaian. Jika mau memastikan bahwa akan ada tuaian di depan, maka kita harus tabur benih. Sekali lagi, saya ulangi. Jika kita mau memastikan bahwa akan ada tuaian di depan sana, maka kita harus belajar menabur benih hari ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau aset kita yang kedua ini tujuan daripada benih. Kalau kita mau aset kita multiplikasi, maka kita juga harus punya benih untuk kita tabur. Jadi perhatikan saudara-saudara, seorang petani ketika dia menabur, misalnya 1 bakul itu adalah benih untuk ditabur. Saya percaya saudara-saudara, dalam pengalaman yang saya tahu bahwa 1 bakul yang ditabur, yang ditanam, maka pada waktu masa tuaian, masa panen, tidak mungkin dia memanen hanya 1 bakul. Saya percaya akan berbakul-bakul yang akan dia terima. Nah, itulah yang disebut dengan akan ada multiplikasi aset kita. Multiplikasi pelipat gandaan aset kita. Kalau kita ada benih yang kita tabur, maka akan ada multiplikasi. Menabur benih menjadi suatu keharusan akhirnya. Nah, catatannya adalah saudara-saudara perhatikan. Benih itu dalam bahasa Inggris itu offering, artinya persembahan. Jadi pastikanlah kita punya benih untuk kita persembahkan. Nah, beritanya yang harus kita perhatikan adalah jangan tunggu sampai masa krisis baru kita mulai menabur benih seperti bangsa Israel di dalam kitab Kejadian pasal 47 ayat 19. Nanti saudara akan baca saja. Jangan tunggu sampai masa paceklik, masa kesusahan, masa krisis baru kemudian menabur. Itu terlambat. Jadi sebelum masa krisis mulai tabur supaya ketika masa krisis kita punya saving, kita punya tabungan untuk kita bisa tetap hidup seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Sehingga ketika masa kelimpahan dia ada benih yang dia tabur, sehingga pada waktu masa krisis dia bisa mengatur sedemikian rupa sehingga orang Mesir masih bisa makan, bahkan keluarganya Yakub dan keluarganya, anak-anaknya bisa datang dan bisa hidup karena apa yang diatur oleh Yusuf. Nah, peringatan saudara-saudara bagi kita. Yang pertama, peringatan pertama dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 tadi, jangan kamu makan milik Tuhan. Perhatikan. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Jadi semua pohon yang ada di taman ini kamu boleh makan, tapi pohon pengetahuan baik dan yang jahat, 2 pohon ini kamu tidak boleh makan. Jadi sekalipun buahnya jatuh sampai busuk, kamu nggak boleh makan. Dua pohon. Jadi buahnya kalau jatuh sekalipun busuk, kamu tidak boleh makan. Ini jangan. Kalau makan kamu akan mati. Jadi saudara-saudara, saya berdoa supaya kita akan berbicara di dalam hati kita. Roh Kudus akan berbicara kepada kita masing-masing untuk kata ini, kalimat ini akan selalu mengingatkan kita ketika kita mulai menerima berkat Tuhan. Jangan kamu makan milik Tuhan. Tuhan menolong kita semua, saudara-saudara. Peringatan yang kedua, Kejadian pasal 41 ayat 34. Jangan kamu sentuh 20%.
20% adalah strategi hidup dalam perjanjian berkat. Jadi ini adalah strategi supaya kita bisa mengalami multiplikasi aset kita. Kita mengalami perjanjian berkat dalam hidup kita. Ini strateginya. Ada 20%. 20% itu apa? 10% persepuluhan dan 10% itu untuk... Ada yang tahu? 10% untuk benih untuk kita tabur. Oke, yang ketiga. Jadi pertama persepuluhan. Yang kedua adalah benih atau offering. Yang ketiga operasional. Pertanyaannya, Pak, operasional berapa persen? Kalau persepuluhan 10%, kalau benih 10%, lalu operasional berapa persen, Pak? Operasional untuk hidup kita, untuk uang sekolah anak, untuk air, telepon, untuk uang bensin, untuk uang pulsa, untuk kuota internet, untuk lihat YouTube-nya Bapak, gitu kira-kira saudara-saudara ya, supaya saya tidak ketinggalan berkat setiap hari. Kira-kira operasional itu berapa persen? Nah, di dalam konsep firman Tuhan, maka 10% persepuluhan, 10% benih atau offering, 70% untuk operasional kita. Cukupkanlah dengan apa yang ada. 70% itu untuk operasional kita. Cukupkan. Nah, kadangkala kita tidak mampu mengaturnya sebab ketika gaji kita atau pemasukan income kita 500.000, kita bisa hidup dengan 500.000. Tetapi ketika income kita udah 10 juta, maka kadang kita merasa 10 juta masih kurang. Pertanyaannya, kenapa 500.000 waktu itu masih cukup? Kenapa? Karena hidup kita terlalu kita tingkatkan. Jadi keinginan hati kita mulai kita tingkatkan sehingga kita lupa bahwa kita harus mengelola keuangan dengan konsep kerajaan Allah. Jadi 70% cukup. Sekalipun gajinya kecil, sekalipun gajinya besar, income-nya kecil, income besar, income sampai ratusan juta pun, kalau engkau melakukan ini dengan benar, maka saya percaya Tuhan akan melipat gandakan berkat atas kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Jadi pertama persepuluhan, saya ulangi. Yang kedua benih atau offering. Yang ketiga saving 70%. Dan yang terakhir adalah 70% adalah operasional. Yang ketiga, saya ulangi supaya Bapak Ibu tidak salah. Pertama persepuluhan 10%, benih atau offering 10%, operasional 70%, kemudian yang terakhir yang keempat adalah saving atau menabung 10%. Nah, minimal saudara-saudara perhatikan, minimal ketika saudara mulai kerja awal, saudara mulai diberkati awal, saudara harus mulai berpikir ini. Jangan tunggu, sekali lagi, jangan tunggu sampai masa paceklik. Jangan tunggu sampai masa krisis baru saudara belajar menabung. Saudara terlambat. Saya percaya sekarang kalau saudara-saudara yang mulai punya konsep ini, konsep dengan benar ini, maka ketika masa-masa seperti ini, saudara sekalipun memang semua akan kena imbasnya, tapi yang punya saving, yang punya tabungan pasti jauh lebih tenang daripada mereka yang tidak punya tabungan. Saya berdoa Tuhan akan menolong kita semua. Firman ini bukan cuma untuk saudara, tapi firman ini untuk saya juga. Ketika saya belajar firman Tuhan hari ini, dan Tuhan berbicara, membuka kebenaran ini, rahasia ini, maka Tuhan juga menegur saya untuk belajar untuk mengelola keuangan kerajaan Allah dengan benar. Karena saya tahu bahwa semua yang saya terima hari ini, yang ada di saya bukan milik saya. Semua adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya kelola dengan konsep yang benar, konsep kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Doa saya menyertai saudara sekalian di masa-masa yang krisis ini. Saudara dan saya, kita akan melihat tuai yang besar sebab kita melakukan, mengelola keuangan kerajaan Allah dengan benar dan tepat, dengan rasa takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Immanuel. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau pemilik alam semesta. Segala kekayaan ada dalam tangan-Mu. Di masa krisis kami tahu bahwa Tuhan, sorga tidak pernah krisis. Dunia krisis, tapi sorga resepsi. Dunia resesi, tapi sorga resepsi. Dunia mengalami krisis, tapi sorga di dalam sukacita dan kelimpahan. Tuhan, kami tidak mau hidup dengan sekedar gaji, tapi kami mau hidup dengan berkat Tuhan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran ini. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku dari setiap firman-Mu. Dan aku deklarasikan di masa-masa yang krisis ini, kami tidak hanya menuai
30, 60 kali lipat, tapi kami akan menuai 100 kali lipat. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Ishak yang tetap ada di Gerar dan dia tidak pergi ke Mesir. Dia menuai 100 kali lipat. Terjadilah di dalam nama Yesus, Yesus atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.